wabarakatuh. Saya Anita Setiasih, SPD. Saya adalah seorang guru di SMK Muhammadiyah Kajian Pekalongan, Jawa Tengah, sekaligus seorang mahasiswi PBG dalam jabatan Angkatan 3 Teknik Kimia Universitas Negeri Medan tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya melaksanakan PPL di sekolah saya sendiri. Praktik PPL ini saya laksanakan secara daring dengan model pembelajaran problem based learning. Berikut video praktik PPL siklus 3 dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, silakan Ketua Kelas Susan untuk memimpin doa. Mengawali pertemuan kita pada kali ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Semoga doa yang kita panjatkan akan memperlancar pembelajaran kita pada siang hari ini. Bu Anita absen dulu ya. Eviani. Hadirah Bu, 5 waktu. Nur Amalina. Hadirah halangan kelima Bu. Alhamdulillah semuanya hadir tepat waktu ya. Anita kan sudah meminta kalian untuk mendownload PD dan modul. Bu, apakah sudah dibaca? Sudah Bu. Pertama ya untuk membacanya. 1 jam. Yang bisa memberitahu apa saja sih isi yang ada di modul Pengertian abu. Bahan kimia yang digunakan pada analisis kadar abu Bu. Peralatan analisis kadar abu Bu. Dasar penentuan analisis kadar abu. Metode analisis kadar abu ada 2 Bu, metode kering dan basah. Anita mau mengingatkan sekali lagi, selama pembelajaran ini berlangsung, buka kamera. Ketika selesai berbicara, itu matikan mikrofonnya. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada di tengah masa pandemi ini, kita harus terus semangat belajar, menggali wawasan yang luas dan informasi-informasi terbaru untuk menambah pengetahuan kita. Industri makanan, ketika suatu makanan diproduksi, itu kan di bagian produksi, otomatis kan beda tempat, tapi tanpa melihat proses produksinya, dengan analisis kadar abu itu kita bisa mengetahui baik tidaknya proses pengolahannya itu. Gambar apa ini? Makanan Bu. Apa yang kalian ketahui tentang abu? Abu adalah nama yang diberikan pada semua residu non-cair yang tersisa setelah sampel dibakar. Apa yang kalian ketahui tentang peranan abu dalam pengolahan pangan? Untuk mengetahui baik tidaknya pengolahan suatu bahan pangan Bu. Apa yang kalian ketahui tentang analisis kadar abu? Proses pengabuan menggunakan tanur dengan suhu tinggi Bu. Coba sih sebutkan contoh bahan yang biasa kalian lihat berbentuk abu. Ketam padi yang dibakar Bu. Kertas yang dibakar Bu. Apa dia? Dibakar Bu. Selesai dibakar warnanya berubah menjadi abu. Untuk kompetensi dasar, menerapkan prinsip analisis kadar abu dan melaksanakan analisis kadar abu. Setiap pembelajaran itu pasti ada tujuan yang ingin Bu Anita capai bersama kalian. Membedakan fungsi peralatan, membandingkan metode, menjabarkan, menerapkan prinsip dasar penentuan, menganalisis tahapan, dan menjelaskan fenomena pada tahapan analisis kadar abu, memecahkan, mengevaluasi masalah yang berkaitan dengan analisis kadar abu, dan melaksanakan diskusi kelompok mengenai analisis kadar abu, menginterpretasikan data hasil, merancang metode analisis kadar abu pada bahan pangan, menyajikan hasil diskusi mengenai analisis kadar abu. Pada kegiatan pembelajaran di kasus itu, kalian laksanakan melalui diskusi kelompok. Kalian akan mempresentasikan hasil diskusi, kerjakan kuis di LMS Elite. Untuk kegiatan penilaian sikapnya, rasa tanggung jawab, rasa kerjasama, rasa ingin tahu, responsif, komunikatif. Kalian keterampilan itu ada penilaian diskusi dan presentasi, pengetahuan soal pilihan ganda dan 5 soal isai yang harus kalian selesaikan dalam waktu 15 menit.
Ada yang bisa menyebutkan contoh abu itu seperti apa? Abu oksida misalnya amonium oksida. Abu karbonat misalnya Na2CO3. Abu bikarbonat misalnya natrium bikarbonat. Hari ini kita itu akan mempelajari pengertian abu, bahan kimia apa saja yang digunakan, peralatan dasar penentuan abu, metode analisis kadar abu. Anita akan menampilkan sebuah video, mohon dicermati ya. Kita masukkan semua bahan ke dalam tangki pemasakan. Aduk semua bahan di dalam tangki. Suhu panas ini akan membuat selainya awet dan mutunya terjaga. Bisakah kita membuat selai sendiri di rumah? Bisa Bu, saya bisa membuat selai nanas di rumah ketika mau lebaran untuk isian kue nastar. Apa perbedaan proses pembuatan selai secara tradisional dan modern? Proses pembuatan selai secara tradisional masih menggunakan alat-alat sederhana dan manual. Sedangkan proses pembuatan selai secara modern sudah menggunakan alat-alat canggih dengan sistem otomatis. Apa kelebihan dari pembuatan selai secara modern? Kita memproduksi jumlah yang banyak tetapi dalam waktu singkat. Bagaimana cara menentukan kualitas selai? Dengan menganalisis kadar abunya untuk mengetahui baik tidaknya kualitas pengolahan selai tersebut. Anita sudah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Tugas kalian itu secara berkelompok mengerjakan LKPD yang sudah kalian download di LMS Eli. Nah, seperti itu bisa? Bisa, Bu. Bu Anita minta kalian untuk membuat WA group setiap kelompok. Minta tolong untuk dimasukkan nomor Bu Anita. Bu Anita minta setiap kelompok itu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1, kegiatan 4.1, kelompok 2, kegiatan 4.2, kelompok 3, kegiatan 4.3, kelompok 4, kegiatan 4.4, kelompok 5, kegiatan 4.5. Nanti kelompok lain yang tidak presentasi itu untuk menanggapi. Silakan kelompok 1. Jika kita amati kedua gambar kue kering di atas dibuat dengan melalui pengolahan yang baik tanpa kita melihat prosesnya. Baik tidaknya pengolahan suatu bahan makanan dapat kita ketahui tanpa melihat prosesnya melalui penetapan kadar abu. Bagaimana prinsip dasar penentuan analisis kadar abu? Dengan menimbang berat sisa hasil pembakaran bahan organik pada suhu 550 derajat Celcius di dalam tanur. Mengapa baik tidaknya pengolahan suatu bahan makanan dapat kita ketahui tanpa melihat prosesnya melalui penetapan kadar abu? Karena penentuan kadar abu ada hubungannya dengan mineral suatu bahan. Abu merupakan zat anorganik sisa hasil pembakaran suatu bahan pengabuan yang digunakan. Kandungan abu dari suatu bahan menunjukkan mineral dalam bahan tersebut. Silakan kelompok 2. Menurut SNI, kadar abu maksimal dalam biskuit adalah 1,6%. Biskuit A sesuai SNI karena memiliki kadar abu kurang dari 1,6%. Biskuit E tidak sesuai SNI karena memiliki kadar abu lebih dari 1,6%. Kenapa biskuit A, C, dan D sesuai SNI, sedangkan biskuit B dan E tidak sesuai SNI? Karena menurut SNI 0129731992 ketahui bahwa kadar abu maksimal dalam biskuit adalah 1,6%. Dengan toleransi antara hasil analisis dengan tingkat yang diperbolehkan adalah kurang lebih 0,02%. Tahapan apa saja yang perlu dilakukan dalam analisis kadar abu menurut SNI?
pada sampel biskuit? Penyiapan sampel karena biskuit merupakan sampel kering, maka dilakukan proses pengarang lebih dahulu dengan menggunakan bunsen untuk mengurangi jumlah asap dan mempercepat proses pengabuan. Pengabuan di mana sampel biskuit tersebut diabukan dengan tanur pada suhu 600 derajat Celcius selama 3 jam. Silakan, bisa dimulai kelompok 3. Krus porselen. Fungsi sebagai wadah sampel dalam proses pengabuan. Tanur digunakan untuk pemanasan. Dengan menggunakan suhu tinggi, penentuan abu yang tidak dapat larut dalam asam dilakukan dengan mencampurkan abu dalam asam klorida 10%. Setelah diaduk, kemudian dipanaskan, selanjutnya disaring dengan kertas Botman nomor 42. Bagaimana proses tahapan penyimpanan sampel dengan sampel udang? Karena udang termasuk sampel basah, maka sebelum dilakukan pengabuan, sampel udang dikurangi dulu kadar airnya menggunakan oven pengeringan. Mengapa tanur merupakan alat utama pada analis kadar abu, tapi bukan oven? Karena tanur berfungsi untuk mengabukan sampel dengan suhu tinggi, sedangkan oven hanya berfungsi untuk mengurangi kadar air pada sampel sebelum diabukan. Silakan kelompok 4. Bisa memiliki kadar abu 0,66%. Persiapan sampel. Cara kerja metode kering. Pengabuan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu pemanasan pada suhu 300 derajat Celcius. Cara kerja metode basah. Gliserol alkohol ditambahkan dalam cawan. Apa kelebihan metode analisis kadar abu cara basah dibandingkan dengan cara kering? Waktu yang diperlukan relatif singkat, suhu yang digunakan relatif rendah, resiko kehilangan air akibat suhu yang digunakan relatif rendah. Dengan penambahan gliserol alkohol dapat mempercepat pengabuan dan penentuan kadar abu lebih baik. Metode analisis kadar abu apa yang baik untuk mendeteksi sampel yang relatif banyak? Metode analisis kadar abu total atau cara kering karena tanpa menggunakan reagensia sehingga biaya lebih murah dan tidak menimbulkan risiko akibat penggunaan reagen yang berbahaya. Apakah penambahan campuran gliserol alkohol ke dalam sampel sebelum diabukan tahapan penyiapan sampel mempengaruhi hasil analisis kadar abu? Tidak, karena menambahkan campuran gliserol alkohol ke dalam sampel sebelum diabukan, pada waktu dipanaskan akan terbentuk suatu kerak yang berpori yang disebabkan karena gliserol alkohol yang ditambahkan akan dioksidasikan dalam waktu yang sangat cepat pada suhu yang tinggi. Dengan demikian, maka oksidasi bahan menjadi lebih cepat. Kelompok 5, silakan. Untuk meningkatkan kualitas produk selai tersebut agar bisa diproduksi secara massal, mengolah selai tersebut dengan menggunakan alat-alat yang lebih modern. Kualitas selai jamu yang diolah secara modern akan lebih baik dibandingkan selai jamu yang diolah secara tradisional. Selain pada selai, adakah contoh lain penerapan prinsip dasar penentuan analisis kadar abu dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ada. Analisis kadar abu pada sari buah, biskuit, sarden, dan produk pangan lainnya. Mengapa analisis kadar abu total digunakan dalam melakukan uji kualitas bahan pangan pada selai tersebut? Karena penentuan kadar abu total dapat digunakan untuk menentukan baik atau tidaknya suatu pengolahan. Mengetahui jenis bahan-bahan yang digunakan, menentukan parameter nilai gizi suatu bahan makanan. Kandungan abu dapat digunakan untuk memperkirakan kandungan dan keaslian bahan yang digunakan. Baik tidaknya pengolahan suatu bahan makanan itu dapat kita ketahui tanpa melihat prosesnya melalui penetapan kadar abu. Biskuit A, C, dan D itu sesuai SNI karena memiliki kadar abu kurang dari 1,6% berdasarkan SNI 012973/1992. Karena sampelnya itu berupa sampel basah, perlu kita keringkan terlebih dahulu untuk mengurangi kadar airnya. Metode analisis kadar
abu itu ada dua, yaitu cara kering dan cara basah. Metode analisis kadar abu yang cocok digunakan untuk melakukan uji kualitas bahan pangan pada selai itu analisis kadar abu total. Ada yang bisa bantu Bu Anita untuk menyimpulkan diskusi kali ini? Baik tidaknya pengolahan suatu bahan makanan dapat kita ketahui tanpa melihat prosesnya melalui penetapan kadar abu. Analisis kadar abu menggunakan alat utama yaitu tanur yang berfungsi untuk mengabukan. Analisis kadar abu terdiri dari dua metode yaitu basah dan kering. Pada analisis kadar abu basah menggunakan bahan kimia untuk mempercepat proses pengabuan misalnya alkohol atau gliserol. Prinsip penentuan kadar abu ialah dengan menimbang berat sisa mineral hasil pembakaran bahan organik pada suhu 550 derajat Celcius. Tahapan analisis kadar abu adalah persiapan sampel, pengarangan, dan pengabuan. Apa itu makanan ringan ekstrudat? Makanan ringan ekstrudat adalah makanan ringan yang dibuat melalui proses ekstruksi dari bahan baku tepung. Berbahayakah makanan ringan ekstrudat itu? Berdasarkan referensi yang saya baca di modul, jika dikonsumsi terus-menerus akan berbahaya. Karena makanan ringan ekstrudat hanya untuk menghilangkan rasa lapar seseorang sementara waktu, memiliki nilai gizi yang rendah. Ada yang bisa bantu Bu Anita menyebutkan manfaat analisis kadar abu? Untuk mengetahui kualitas gizi suatu bahan pangan, Dapat mengetahui tingkat kemurnian produk, adanya pemalsuan pada produk selai, sari, buah, dan coklat. untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu bahan dan terjadinya kontaminasi. Ada yang bisa bantu Bu Anita tidak untuk menyimpulkan materi pembelajaran kita pada siang hari ini? Abu adalah nama yang diberikan pada semua residu non-cair yang tersisa setelah sampel dibakar, dan sebagian besar terdiri dari oksida logam atau zat organik sisa hasil pembakaran. Bahan kimia yang digunakan dalam analisis kadar abu adalah asam nitrat, asam sulfat, asam klorida, alkohol dan gliserol, asam perklorat, dan potasium sulfat. Peralatan analisis kadar abu diantaranya krus porselen, krus tang, bursen, tanur, oven, kaki 3, segitiga porselen, timbangan analitik, dan desikator. Dasar penentuan analisis kadar abu adalah menggabungkan sampel dengan menggunakan suhu tinggi sekitar 550 sampai 600 derajat Celcius. Metode analisis kadar abu ada dua, yaitu metode kering dan basah. Pada pertemuan kali ini kelompok terbaik kelompok 5, karena pada saat melakukan presentasi PowerPoint bisa terbaca dengan jelas. LKPD yang dikumpulkan kerjakan secara runtut. Bu Anita akan sedikit mengevaluasi sikap. Untuk alhamdulillah semuanya sudah memiliki rasa tanggung jawab, yang kerjasama antar kelompoknya sangat bagus sekali. Rasa ingin tahu kalian juga sangat besar sekali, terbukti dari ketika kalian mengajukan pertanyaan ke Bu Anita. Responsif terlihat dari ketika kelompok lain mempresentasikan, kelompok yang lainnya menanggapi. Yang sangat komunikatif sekali dalam mengajukan pertanyaan, menanggapi pertanyaan, kemudian melakukan diskusi dan presentasi. Ada yang bisa bantu Bu Anita untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Setelah membaca modul, mencari referensi, diskusi, saya menjadi tahu bahwa analisis kadar abu itu sangat penting sekali dalam kualitas pengolahan suatu bahan tanpa perlu kita melihat prosesnya secara langsung. Silakan kalian buka elip kalian, kerjakan kuis selama 15 menit. Seperti kata pepatah lama, menang jadi arang, kalah jadi abu. Apa yang bisa dibanggakan semua sudah habis terbakar, cuma ego yang makin membesar. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya itu kita akan membahas mengenai praktikum analisis kadar abu secara kering. Ya, silahkan kalian untuk mencari referensi dari modul, internet, atau sumber lainnya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa akhir pelajaran. Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada kali ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Bu Anita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan. Demikianlah video
video pembelajaran praktik PPL siklus 3 dari saya. Saran dan kritik sangat saya harapkan untuk perbaikan di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.